akibat ciuman sembarangan. Lari setelah siap dengan seragam sekolahnya. Dia sedang berdandan di depan cermin. Aku terus memperhatikannya dari tempat tidurku. Roknya kependekan, bisa tolong ganti? Aku memprotes penampilan Larissa yang roknya terlalu pendek. Larissa berbalik. Kependekan ya? Aku kira enggak. Larissa menunduk memperhatikan seberapa pendek roknya. Kependekan itu? Masa sekolah pakai rok seatas lutut sih? Sebaiknya pakai yang sebawah lutut aja. Komentarku. Iya deh, aku ganti lagi. Larissa masuk ke ruang ganti. Entah kenapa, aku tak suka Larissa memakai rok seragam yang terlalu pendek seperti itu. Rasanya itu terlalu seksi untuk ukuran anak sekolah. Apalagi Larissa sangat mulus. Aku semakin tak suka saja kemolekannya terlihat oleh orang lain. Larissa keluar dengan memakai rok yang lebih panjang menutupi lututnya. Dia lalu menghampiri aku. Masih kependekan? Tanyanya. Aku menggeleng. Pas jawabku. Larissa tersenyum. Pakai dalaman kan? Aku balik bertanya. Pakai, jawabnya. Syukurlah. Dia sudah dewasa. Sudah harus bisa memperbaiki penampilannya agar tak terlalu mengundang syahwat laki lain. Aku harus sering mengingatkan dia. Larissa duduk di dekatku. Om, boleh gak? Minta beliin rok baru. Tanyanya. Kan itu ada 4. Aku mau pakai yang panjang semata kaki om. Kayak Lele. Dia juga kelihatannya adem kalau pakai yang sepanjang itu. Jelasnya. Yakin? Iya om. Aku juga agak-agak nyaman sih pakai yang pendek. Gampang kebuka kalau diterpa angin. Dia beralasan. Iya boleh. Nanti kita beli. Atau kamu mau beli sendiri sama Mas Bandi diantar? Aku mengusap rambut pendeknya. Gak mau. Mau sama om? Makanya om cepat sembuh. Larissa memelukku. Aku tersenyum. Dia sudah lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin dia juga tak nyaman dengan penampilan yang terlalu terbuka. Aku pikir hanya aku saja yang tak nyaman. Ternyata dia pun tidak. Beneran gak apa-apa kalau om aku tinggalin. Aku takutnya om pengen apa-apa tapi kesulitan. Larissa seperti ragu meninggalkan aku. Enggak apa-apa. Aku udah gak bisa jalan kok. Aku bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Aku meyakinkan. Sebenarnya, kondisiku tidak baik-baik saja. Mungkin memang tubuhku sudah tak begitu sakit. Tapi kaki tetap saja sakit. Aku sendiri tak yakin kalau Larissa meninggalkan aku. Apa aku akan bisa melakukan segalanya sendirian? Tapi, Larissa tetap harus sekolah. Jangan sampai namanya terus masuk dalam daftar alfa di sekolah. Ya udah kalau om memang bisa. Aku pergi ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Pintanya. Aku mengangguk. Uang jajannya kamu ambil di dompet aja, ucapku. Larissa mengambil dompet dan mengambil uang jajan untuknya. Aku berangkat, Larissa mencium tanganku, lalu mencium keningku juga. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawabku. Larissa keluar dari kamar. Aku hanya bisa mengantarnya dengan tatapan mata. Karena hari ini Bandi mulai bekerja. Aku tak cemas membiarkan Larissa pergi. Aku bisa mempercayakan dia pada Bandi. Sepeninggal Larissa, aku yang merasa bosan mencoba untuk turun dari ranjangku. Aku akan berusaha untuk belajar menggerakkan kakiku. Karena kalau tidak, aku akan tetap seperti ini, bagai orang lumpuh. Aku menurunkan satu persatu kakiku. Sakit. Kenapa sakitnya tak kunjung hilang? Aku berusaha untuk bangkit berdiri, memegang ujung sandaran ranjang dan mulai melangkah perlahan. Aduh, kenapa susah sekali? Kakiku malah semakin sakit saja. Tapi aku tak menyerah. Aku tetap melanjutkan usahaku untuk berjalan. Karena aku masih mempunyai tanggung jawab yang besar pada Larissa. Udara pagi yang sejuk. Mungkin bisa sedikit mengurangi rasa bosanku ini. Langkahku yang perlahan dan berhati-hati membuahkan hasil. Aku sudah berada di jendela kamarku. Aku berdiri di sana dan menatap keluar jendela kamar. Memang udaranya segar di pagi hari. Tetapi tanpa Larissa apapun tak suaminya. Dia juga berkewajiban untuk bersekolah. Aku tak mau seegois itu. Larissa memang istriku. Tapi dia juga sudah kuanggap sebagai adikku. Tok tok tok, pintu kamarku diketuk. Siapa? Tanyaku. Ini gue Fandi, sahut dari luar. Masuk aja. Pintaku. Fandi masuk tak lama setelah mengetuk pintu. Dia tak datang sendiri. Melainkan dengan beberapa orang yang tak asing bagiku. Rudy, Johan,
Angga, Mike dan Latif, mereka adalah teman-teman sekolah SMA aku dulu, yang sempat bertemu denganku di reuni saat itu. Hai Jason, sapa Mike padaku. Lelaki keturunan Italia itu masih tampan seperti dulu. Rambut keritingnya tak berubah, masih sama. Wajahnya tak terlihat menua, dia hanya berbeda dari segi penampilan saja. Keenam teman sekolahku itu menghampiriku dan menjabat tanganku. Apa kabar nih bule Inggris? Angga langsung saja menepuk punggungku cukup kencang. Sialan. Sudah tahu dadaku sakit, malah dipukul sekencang itu. Angga orangnya sama dengan Bandi, tidak malu-malu dan agak kurang ajar menurutku. Tapi itulah uniknya sifat teman-teman sekelasku dulu. Hai Jason, apa kabar? Johan memelukku sebagai teman lama. Baik jawabku. Aku berpelukan dengan teman-teman. Aku baru kali ini bisa bertemu dengan mereka setelah reuni terakhir kali. Aku mengajak mereka turun ke lantai dasar rumahku, agar lebih nyaman saja untuk mengobrol. Mereka membantuku turun, karena aku juga yang meminta, supaya aku bisa cepat sembuh. Kalian kalau mau minum ambil aja ya di dapur. Gue nggak bisa jamu tamu buat sekarang. Sorry banget. Ucapku. Gak apa-apa, santai aja. Kita kesini karena emang pengen ketemu lu kok. Pengen tahu aja kabar teman lama. Jawab Mike. Iya, sekali-kali boleh kan kalau kita berkunjung ke rumah teman? Timpal Johan. Boleh dong. Masa nggak boleh sih? Jawabku. Lu sendirian aja di sini. Tanya Rudy. Enggak, sama istri. Jawabku. Istri? Kapan nikah? Tanya Latif. Udah lama kok, cuma gue nggak pernah bawa dia ketemu teman-teman lama. Makanya banyak yang mikir gue belum nikah. Jawabku. Tapi waktu reuni, lu bilang kalau lu belum nikah. Rudy menimpali. Ah, iya, waktu itu memang belum. Aku berbohong. Waktu aku bertemu dengannya di reuni, dia menanyakan apakah aku sudah menikah atau belum. Tapi aku mengaku belum. Karena saat itu aku merahasiakan pernikahan dengan Larissa. Tapi sekarang, aku tak menyembunyikan hubungan kami lagi. Karena semua orang sudah tahu, terkecuali teman-teman sekolah dan guru-guru Larissa. Hanya kepala sekolahnya saja yang tahu. Walah, udah nikah toh. Kenapa nggak undang kita waktu nikah? Tanya Latif. Sorry, gue nggak undang siapapun kok. Nikahnya cuma akad doang, nggak ada resepsi. Jawabku. Masa iya sih orang kaya nikah nggak pakai resepsi? Pelit lu. Johan mengejek. Bukan pelit, cuma emang nikahnya aja yang nggak pakai resepsi atas kesepakatan bersama. Jawabku lagi. Aku tak mau menjelaskan mengapa aku menikahi Larissa. Rasanya terlalu rumit. Enak saja aku dibilang pelit. Memangnya harus ya? Setiapkin tidak. Karena jika akan mengadakan resepsi, tentunya Larissa harus lulus dulu, supaya tak menjadi skandal pelanggaran di sekolahnya. Bayangkan, jika kami mengadakan resepsi 2 tahun lagi, mana seru. Bukankah terlalu lama untuk waktu pernikahan yang sudah lama lalu mengadakan resepsi? Kalian sendiri udah nikah? Aku balik bertanya pada keempat temanku. Kalau Rudy sudah jelas. Dia sudah memiliki 2 anak. Dan Fandi jomblo gagal nikah. Udah, gue udah punya anak 1. Jawab Johan. Dia kan nikah sama Karina. Anak cupu yang suka dia kerjain dulu itu loh. Gak nyangka bisa jadi istrinya. Hahaha. Mike menimpali dengan tawarannya. Aku membulatkan mata tak percaya. Serius? Lu nikah sama si Karina yang sering lu bully dulu? Tanyaku tak percaya. Johan menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, seolah sangat malu dengan jawaban Mike tadi. Iya, tapi kan sekarang gak cupu lagi. Hehehe. Jawab Johan malu. Nah loh, makanya jangan suka bully orang. Ujung-ujungnya jadi jodoh kan? Hahaha. Timpal Fandi. Berisik. Johan mendelik kesal diejek teman-teman. Aku ikut tertawa mendengar ocehan Fandi. Memang apa yang dialami oleh Johan itu sangat lucu. Aku masih ingat, dulu saat di sekolah, Johan selalu mengejek dan mengerjai Karina. Anak cupu di sekolah yang selalu memakai kacamata dan rok panjang, dia sangat pemalu dan pendiam. Johan selalu mengerjainya, hingga pernah membuat Karina menangis gara-gara baju seragamnya ditumpahi jus jeruk. Aku tak menyangka, ternyata sekarang malah menjadi istrinya. Tapi, itulah takdir. Terkadang orang yang selalu kita benci malah menjadi jodoh di masa depan.
Itulah rahasia Tuhan. Kalau kalian udah punya anak berapa? Aku bertanya lagi pada Mike, Latif dan Angga. Alhamdulillah gue udah anak 2. Yang paling gede udah sekolah SD. Jawab Angga. Alhamdulillah. Gue senang dengarnya. Aku turut senang untuk Angga. Kalau gue kayaknya memang belum ditakdirkan punya anak. Udah program hamil terus-menerus. Udah gue gaspol setiap malam tetap aja gak jeti-jeti. Bingung gue harus gimana lagi supaya bini hamil. Latif sepertinya kurang beruntung. Sabar. Mungkin memang belum aja. Timpa aku. Azab kali lu. Gara-gara lu dulu sering celup-celup banyak cewek. Terus lu tinggalin. Ledek Yohan seenaknya. Latif terdiam. Sepertinya ledekan Yohan mengenai mentalnya. Memang iya sih. Latif dulunya playboy. Suka main cewek. Aku tak tahu berapa banyak anak gadis yang berhasil digagahinya. Tapi seingatku dia memang sering sekali keluar masuk kamar kos dengan membawa cewek berbeda. Wajar sih. Latif memiliki wajah yang tampan. Bisa dibilang dia itu mirip Arab sekilas. Hidungnya bangir dan mata besar yang indah khas pria Arabian. Sekilas pun mana ada gadis yang mau menolaknya. Jangan diambil hati Tiff. Sorry ya. Gue cuma bercanda. Yohan meminta maaf. Takut jika Latif tersinggung. Gue gak tersinggung. Justru merasa diingatkan. Kayaknya menang benar. Ini azab buat gue gara-gara sering mainin cewek. Jawab Latif lesu. Latif sepertinya menyadari kesalahannya selama ini, yang membuat Tuhan tak memberikannya kesempatan untuk memiliki anak. Namun, aku berharap dia bisa memiliki anak suatu hari nanti, bagaimanapun caranya. Yohan dan Angga menepuk-nepuk pundak Latif untuk menguatkannya. Aku kasihan pada Latif. Dia pasti ingin sekali memiliki anak. Apalagi dalam usia pernikahan yang tak baru lagi, pastilah itu sangat membuatnya sedih. Ketika aku bertanya pada Mike tentang statusnya, dia bilang dia tak tertarik untuk menikah. Aku tak tahu apa maksudnya. Entah dia belum siap menikah atau memang dia salah satu yang mapan semuanya. Mereka berpakaian rapi. Penampilan mereka pun bisa dibilang bisa memperlihatkan kepribadian mereka yang berada dalam tingkat ekonomi menengah ke atas. Syukurlah, aku turut bahagia jika mereka seperti itu. Itu artinya pendidikan mereka sekian lama dulu bisa menjamin kehidupan mereka di masa kini. Aku dan teman-teman mengobrol cukup lama. Mereka banyak membicarakan tentang kehidupan mereka yang penuh dengan ujian. Tentu saja dengan ujian yang berbeda-beda. Namanya hidup. Siapa sih yang akan luput dari ujian? Bukankah? Aku juga tak pernah luput dari ujian hidup. Ya, contohnya saja. Ujian aku menyebabkan kematian orang tua Larissa. Lalu aku harus menikahinya dan menjalani kehidupan yang banyak masalah juga. Tapi ya sudahlah. Yang penting aku bahagia sekarang dengannya. Mereka pulang setelah lama berada di rumahku. Aku cukup terhibur dengan kehadiran mereka. Setidaknya aku tak terlalu bosan saat Larissa tak ada. Larissa pulang sekolah tengah hari. Dia pulang lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena dia tak tega aku sendirian di rumah. Sehingga tak bermain dahulu. Larissa tanpa membuka seragamnya. Langsung berlari menghambur padaku yang tengah duduk di ruang tamu setelah teman-temanku pergi tadi. Aku sengaja menunggu Larissa pulang. Karena aku tak mau terus-menerus diam di kamar. Om Jason. Larissa memelukku kencang sekali. Dia juga tak sungkan naik ke pangkuanku. Padahal dia tahu aku sedang sakit. Au, kamu ini jahat deh. Aku kan sakit, Sa. Aku kesakitan lagi akibat perbuatannya itu. Ih, jahat. Kan aku kangen suamiku. Masa nggak boleh peluk? Rengeknya. Bibirnya mengerucut. Kangen sih kangen. Tapi jangan langsung menghambur ke pangkuanku gitu. Kenceng banget lagi. Kan sakit. Omelku. Iya maaf deh. Tapi om juga kangen kan sama aku? Hehehe. Larissa malah cengengesan. Nakal sekali gadisku, kalau manja memang tak tahu kondisi. Aku sakit pun dia bisa semanja ini. Aku menyibak rambut pendek yang menutupi telinganya. Menyelipkannya pada belakang telinga. Aku menatap mata besarnya. Aku kangen kamu sayang. Tapi maunya kangen-kangenan yang biasa itu. Bukan dalam keadaan aku sakit kayak gini. Tersiksa banget gak bisa siksa kamu. Ucapku nakal. Ih, sayangku nakal banget. Sundong kalau kangen. Rengeknya manja. Dia memonyongkan bibirnya tepat di depan bibirku. Aku menarik tengkuknya, lalu melumat bibir manisnya yang wangi stroberi dari lip gloss favorit istriku itu. Aku mengulum bibir bawahnya.
Dia mengulum bibir atasku. Aku dan dia bercumbu mesra di ruang tamu tanpa memikirkan sesuatu yang tak kami kira sebelumnya. Di saat asyik bercumbu seperti itu, dengan tanganku yang menekan kepala Larissa memperdalam ciumanku, tiba-tiba. "Non-Lar." Bandi muncul di balik pintu yang tak dikunci oleh Larissa tadi. Sontak saja aku dan Larissa langsung melepaskan cumbuan yang sedang panas-panasnya. Aku dan Larissa saling memisahkan diri dan merapikan pakaian masing-masing yang sudah agak kusut akibat tangan kami yang bergerak liar saat berciuman. So, sorry bos. Kirain bos sama Non Larissa di kamar. Cuma mau anterin HP-nya Non Larissa ketinggalan di mobil. Hehehe, sorry, lanjutin aja. Kagak lihat apa-apa kok. Bandi langsung menutup pintu dan pergi dengan sikap malu sendiri. Aku dan Larissa saling menatap setelah Bandi pergi. Aku dan dia jadi malu gara-gara berciuman sembarangan. Harusnya tadi di kamar saja. Memalukan. Hahaha.